Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmus salihat wa bi rahmatihi wa taufiqihi tatanazzalul barakatu wal futuhat wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap pengurus Masjid As-Sakinah, ketenangan. As-Sakinah artinya apa, Pak? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Sakinah dalam bahasa Arab, asal kata sakinah sakana yaskunu. Kalau rumput itu, Pak, dihembus angin dan dia diam, nanti tidak dihembus angin lagi, disebut dalam bahasa Arab sakana, diam, tenang. Jadi sakinah berasal dari kata diam dan tenang. Mudah-mudahan insyaAllah masjid kita ini memberikan, selalu memancarkan cahaya ketenangan bagi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya muliakan para imam masjid ini dan sahabat saya Ustaz Ali Yunahar, subuh yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa bulan Ramadan dan selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan taufik dalam hati kita untuk mempertingkat atau memperbaiki dan menaik tarapkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sanak saudara kita mungkin sudah berkurang karena sudah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, takdir. Dan semua kita mempunyai jatah yang ditetapkan oleh Allah di atas dunia ini. Belum ada sejarahnya di atas dunia orang yang kekal abadi, Pak. Sehebat apapun orangnya, Fir'aun dengan bala tentaranya, Qarun dengan kekayaannya, dan seterusnya, belum ada yang kekal abadi di atas dunia ini. Jadi sejarah itu terus berputar. Allah memberikan jatah kepada setiap manusia, tujuannya hanya satu saja, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik, yang paling bagus amalnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang selalu kita usahakan. Mudah-mudahan di Ramadan ini saudara-saudara kita atau orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah terlebih dahulu, kita doakan, kita sampaikan pahala atau kita kirimkan pahala. Maksudnya kita kirimkan pahala. Dan dalam mazhab yang tiga, mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, pada dasarnya mengirimkan bacaan pahala adalah sampai. Imam kita Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat supaya sampai harus diniatkan dan didoakan langsung ke orangnya. Jadi di mazhab yang tiga tadi itu tidak mesti seorang anak misalkan beramal langsung sampai kepada orang tuanya. Tetapi imam kita Imam Asy-Syafi'i secara pribadi beliau, namun meski demikian beliau berpendapat sampai pahala amalan, pahala ibadah jika diniatkan dan didoakan secara khusus kepada orang tersebut. Kira-kira jelas, Pak. Dan di mazhab kita, mazhab Syafi'i, pada dasarnya setelah Imam Syafi'i, mazhab ulama-ulama besar di mazhab Syafi'i berpendapat sampai. Jadi kalau amalan anaknya macam mana, Pak Ustadz? Jawabannya begini, Pak. Ada satu ulama besar di Yaman di abad 1700 Masehi lah lebih kurang, namanya Syekh Muhammad Asy-Syaukani. Syekh Muhammad Asy-Syaukani ini sebenarnya beliau pada dasarnya ulama mujtahid. Dia tak bermazhab, Pak. Ulama besar, kita hormati beliau. Tetapi kalau kita tetap pegang mazhab kita, Pak, mazhab Syafi'i, kita harus pegang itu dengan kokoh supaya jangan campur aduk nanti. Yang boleh campur aduk mungkin pecal atau apa gado-gado, Pak, ya. Tapi kalau di bidang agama, fikih, bagusnya jangan dicampur aduk. Kalau campur aduk nanti, Pak Ustadz, saya kalau berwudu, caranya berwudu mazhab Syafi'i, 6 rukunnya, berniat, basuh muka, basuh 2 tangan sampai siku dan seterusnya. Tapi kalau yang membatalkannya, saya amalkan mazhab Maliki atau Hanafi. Tak batal wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Jadi kalau satu dewasa, satu belum, Pak, tidak membatalkan. Contohnya, kita misalkan bersentuhan dengan anak perempuan yang masih kecil dan bukan mahram kita. Kalau mahram kita tidak apa-apa, bersentuhan tak batal wudu.
Jadi orang ini misalkan dia berwuduk mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang membatalkannya diambil mazhab yang lain. Itu nanti beribadah semau-mau namanya, Pak. Beribadah semau-mau, sesukanya. Jadi Pak Ustadz, istri kita macam mana? Apakah itu mahram atau tidak? Itu sering Pak kita sampaikan juga di kajian. Istri kita ini bukan mahram kita. Secara administrasi bahasa memang mahram. Contohnya, seorang perempuan dia haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah bukakanlah pandemi ini, Pak ya. Allah selesaikanlah pandemi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas kembali normal dan beribadah pun ke tanah suci. Ini cobaan besar bagi umat, Pak, terutama umat Islam. Kita introspeksi diri saja. Mudah-mudahan insyaallah tanah suci kembali didatangi oleh umat manusia. Kita sangat sedih, Pak. Saya terus terang bukan karena yang lain, Pak. Di tanggal 14 Maret kalau saya tak salah, saya pulang kemarin, itu berarti sudah setahun, Pak ya. Baru pertama itu kita melihat tanah suci itu kosong dan janggal nampak, Pak. Coba perhatikan orang yang beribu-ribu atau puluhan ribu tiba-tiba kosong, itu sangat sepi sekali. Sangat sepi sekali dan janggal nampak tuh. Tiba-tiba orang yang sangat banyak sekali lautan manusia. Kalau musim haji, Pak, kita tengok macam ombak manusia itu banyaknya. Banyak sekali. Tapi tiba-tiba pas pandemi itu kosong dan sepi senyap. Subhanallah. Ini sepatutnya menggetarkan hati kita setiap umat Islam, Pak. Dan itu bisa saja peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah mempercepat berlalunya pandemi ini. Dan kita selalu berdoa, Pak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan orang haji atau umrah, nanti akan ditanya, aina mahramuka, mana mahrammu? Kalau wanita, dia jawab nanti ini suami saya, mahram saya. Itu dari segi bahasa, Pak. Dari segi bahasa istri kita itu bisa disebut mahram atau kita mahramnya. Tapi dari segi hukum fikih Islam, ini perlu kita jelaskan, kita sosialisasikan, Pak. Istri kita itu bukan mahram kita. Artinya batal berwudu, batal wudu kita kalau bersentuhan dengan beliau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kok begitu, Pak Ustadz? Coba Bapak perhatikan. Yang ditetapkan agama pengikat antara kita dan istri kita, Pak, meskipun 30 tahun 40 tahun misalkan berumah tangga suami istri, yang mengikat kita hanya 3 talak itu, Pak, akad nikah itu. Kalau lepas 3 talak itu berarti ini wanita, ini istri, ini suami, ini istri, ini suami akan seperti manusia yang lain biasa. Artinya ajnabi. Makanya tak boleh bermain-main dengan talak. Tak boleh bermain-main dengan talak, Pak. Jadi kalau diucapkan sang suami, misalkan saya talak kamu 3 kali kepada istrinya, Pak, 1, 2, dan 3 bilangnya. Jadi otomatis itu istri pun tidak bisa lagi nanti bersamanya di dalam rumah, sebab sudah ajnabi. Jadi jemaah, walaupun dia ibu anak-anak kita, walaupun dia selama-lamanya ibu anak-anak kita, tapi tetap hukumnya ajnabi. Itu mengingatkan bagi kita umat manusia, jangan mudah mengucapkan cerai. Apapun problem, Pak, dalam rumah tangga, jangan mudah cerai. Ini sikit-sikit saya ceraikan kamu, sikit-sikit dikatakan pergilah ke rumah bapak kamu. Jangan itu, Pak. Tadi tajuknya sakinah. Mudah-mudahan kita senantiasa sakinah, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, saya tak memperpanjang-panjang kajian subuh ini karena tajuknya juga 7 menit, tapi saya rasa lebih selalu tuh, Pak. Penceramah itu kadang memang tidak bisa dibatasi. Jadi mohon Bapak pahami, nanti kalau lebih-lebih sikit, kurang-kurang sikit dipahamilah insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini sengaja saya bawakan satu buku karangan ulama besar, Pak, di Mekah Al-Mukarramah dahulu, namanya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat. Beliau ini guru dari guru kita. Saya tak sempat belajar dengan beliau ini, Pak, di Tanah Suci. Saya hanya belajar kepada murid beliau. Ini ada tanda tangan murid beliau, namanya Syekh Ahmad Jumhuri, ulama Indonesia, Pak. Tapi meninggal di Mekah Al-Mukarramah 2016 silam kalau saya tak salah, Pak. Beliau meninggal dunia, tuan guru kita ini, dan dimakamkan di Ma'lah. Lebih dari 1/4 umur beliau dia di Mekah Al-Mukarramah. Masih kecil, Pak, dia sudah ke Mekah Al-Mukarramah dan belajar. Asalnya orang Banjarmasin.
orang Banjarmasin, Syekh Ahmad Jumhuri. Bapak tulis di internet misalkan Syekh Ahmad Al-Jumhuri. Beliau itu ulama besar terkenal di Indonesia ini dan sering pulang ke Indonesia, tapi dia berdomisili di Mekah Al-Mukarramah. Dulu kita belajar kitab ini dengan beliau. Ini judul bukunya Pak, Is'afu Ahlil Iman Biwadha'ifi Syahri Ramadan, karya guru beliau. Jadi guru dari guru kita. Pengarang kitab ini guru dari guru kita, karena Syekh Jumhuri murid beliau. Syekh Jumhuri alhamdulillah guru kita. Jadi di kitab ini menjelaskan tentang adab-adab tentang bulan Ramadan, Pak. Ini sangat penting sekali bagi kita masyarakat Islam untuk memperhatikan isi buku ini. Dan termasuk yang dibahas ini menarik sekali, Pak. Beliau mengkajinya itu Syekh Hasan Al-Mashhad. Syekh Hasan Al-Mashhad ini dulu qadhi di Mekah, Pak. Qadhi di Mekah dan ulama besar. Sekarang ada murid beliau yang sangat terkenal di Mekah Al-Mukarramah, namanya Syekh Abu Sulaiman Abdul Wahab. Dia termasuk salah satu anggota majelis fatwa di Arab Saudi, murid beliau. Jadi Bapak dapat gambarkan betapa hebatnya pengarang kitab ini, ulama besar ini. Murid-muridnya saja ulama besar, apalagi dia. Jadi semoga kita mendapatkan keberkahan beliau ini, karya beliau. Ini buku ditulis beliau, pertama ayat Al-Quran, setelah itu hadis, baru dia jelaskan. Bagusnya memang begitu, Pak. Bagusnya memang begitu, dahulukan Al-Quranul Karim. Doa pun begitu juga. Jadi tajuk yang sedikit insyaallah saya ala kadarnya saya akan jelaskan di sini tentang doa, Pak. Tentang doa, beliau menyebutkan ayat Al-Quran, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini. Jadi di sini ada beberapa yang beliau bahas, Pak. Saya dah baca-baca tadi. Kesimpulannya, doa yang sering disampaikan oleh para penceramah kita, ustaz-ustaz kita juga, doa adalah mukhul ibadah, inti atau otaknya ibadah. Jika Bapak perhatikan badan manusia, se-handsome, secantik dan sesempurna ada, jadi itu yang paling berfungsi, yang paling menjadi raja atau motornya, Pak, motor penggeraknya adalah otaknya ataupun akalnya, ibarat kendaraan mesinnya. Jadi ibadah ini pun semua yang kita kerjakan, seluruh yang kita amalkan, intipatinya adalah doa. Pertanyaannya, kenapa itu, Pak Ustaz? Kenapa doa inti atau otak ibadah? Jawabannya, rupanya ulama kita di sini menyebutkan doa itu adalah ghayatuhu at-tazallul wal khudu'. Intipati doa hakikatnya adalah merendah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama, Pak. Itulah agama. Jadi kenapa manusia itu waktu yang paling dekat kepada Allah adalah saat dia sujud. Ini sering kita sampaikan, Pak. Ada hadis riwayat Muslim, coba kita perhatikan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajid. Waktu yang paling dekat seseorang hamba itu dari Tuhannya, dengan Tuhannya saat dia sujud. Nah, jadi kalau yang bertanya, sepanjang aktivitas kita dalam hidup ini, Pak, puasa, sholat dan seterusnya, mana waktu yang paling dekat kita kepada Allah? Jawabannya saat Bapak sujud, saat kita sujud. Kenapa? Rupanya diteliti ulama, Pak, dari segi penampilan fisik badan dan dari segi rohani, saat sujudlah manusia yang paling merendah diri kepada Allah. Coba perhatikan, Pak, kalau orang sujud, ini keningnya anggota paling mulia, diletakkan di mana? Di tempat pijakan kaki saat dia sujud. Dan badannya memang diatur oleh agama secara sempurna, oleh syariat Islam. Saat sujud itu sangat merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari penampakan secara lahiriah maupun secara batin. Makanya itulah saat paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti poinnya, jemaah yang dirahmati Allah, itu ayat tadi disebutkan di antara ayat yang menjelaskan tentang puasa.
Jadi pesannya apa? Al-Quran memberi pesan kepada kita, hendaknya ibadah puasa kita yang 30 atau 29 hari ini insya-Allah diperbanyak doa di dalamnya. Cuma yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, saya berdoa bertahun-tahun tak mustajab bilang. Misalkan ada orang yang begitu Pak ya. Jawabannya, jangan dulu mengeluh kita Pak. Nabi Musa berdoa diijabahkan Allah, Bapak tahu tak berapa tahun? 40 tahun. Secara real Allah istijabahkan atau Allah tunjukkan hasil doa Nabi Musa itu 40 tahun Pak. Jadi kalau kita misalkan baru 1 bulan misalnya, ya Allah saya sulit sekali. Jadi agama kita ini Pak bukan agama yang secara materi saja. Ada orang misalkan dia yakin kepada satu agama Pak, di saat saya sulit saya berdoa lalu tiba-tiba datang kepada saya rezeki. Jadi dia mengukur agama ini dari segi materi saja Pak. Kita tidak begitu. Mohon maaf kalau agama lain misalkan kalau dia dapat pertolongan, rasakan di sebelah kanan Anda, rasakan di sebelah kiri Anda, datang begini, ada yakin itu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak Pak, bukan dunia ini ukuran kita untuk taat kepada Allah. Kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kadang cobaan. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin kuat angin menerpanya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin kuat cobaannya. Itu yang kita pegang Pak. Cuma yang dirahmati Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, di doa ini ada beberapa etika Pak yang perlu kita pahami bersama. Dari segi pengucapan pun harap diperhatikan. Dalam beberapa kitab ulama kita termasuk I'anatul Talibin disebutkan berdoa itu hendaknya diawali dengan pujian kepada Allah, setelah itu solawat kepada Nabi, setelah solawat Pak doa pengakuan kepada Allah bahwasanya kita lalai dan zalim terhadap diri sendiri. Makanya sebagus-bagusnya kalau berdoa lebih kurang begini Pak lafaznya. Pujiannya bebas-bebas saja, tapi yang biasa kita baca misalkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu sudah pujian kepada Allah, sudah salat kepada Nabi. Atau yang dibaca Pak Imam kita tadi alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin, seterusnya. Yang penting ada pujian kepada Allah. Yang ketiga Pak, itu pertama pujian, yang kedua salawat. Yang ketiga doa yang bermakna kita berserah diri kepada Allah dan mengakui kesalahan kita. Contohnya apa Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak kamu kasihani kami, tidak kamu ampuni kami, pastilah kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Itu satu doa pengakuan menzalimi diri sendiri, yakni kita banyak dosa, kita banyak cacat, aib dan kesalahan. Atau doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi siapa tuh Pak? Nabi Yunus alaihissalam. Itu pun boleh. Atau misalkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Di ujung salat itu disunatkan juga dibaca. Yang penting doa mengakui itu Pak. Itu lebih bagusnya. Jadi Pak Ustadz, kalau saya berdoa misalkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, langsung saya berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Langsung meminta setelah solawat tadi, boleh Kak? Boleh saja Pak. Tapi etikanya yang paling sempurna, bagusnya tadi doa pengakuan ataupun pengakuan zalim kepada Allah, kepada kita melakukan maksiat, kita merendah diri kepada Allah. Itu dia Pak. Supaya coba perhatikan di surah Al-Fatihah. Sebelum ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu doa. Apa yang disebutkan ayatnya Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan diri. Kita lemah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong di segala keadaan. Coba perhatikan, mengaku kita lemah dan kita hanya meminta kepada Allah. Setelah itu baru langsung datang doa ihdinas siratal mustaqim. Inilah dia pengambilan dalilnya Pak ya. Jadi bagusnya setelah berdoa tadi pujian, solawat,
Doa yang i'tiraf, doa i'tiraf, mengakui kesalahan diri sendiri. Setelah itu baru bapak berdoa terus yang dihajati, apa yang diinginkan. Setelah itu nanti di ujung jangan lupa ditutup solawat dan alhamdulillah. Jadi hadis disebutkan Allah pasti menerima solawat meskipun orangnya lalai mengucapkan solawat. Pak, keistimewaan solawat ini karena Allah cinta kepada Nabi kita dan Rasulullah itu adalah kekasih Nabi kita, Allah pasti menerimanya. Jadi kalau di pangkal ada solawat, di ujung ada solawat, Allah sangat maha pemurah, tidak mungkin Allah tinggalkan ini Pak isinya. Jadi jangan lupa tuh baca solawat juga di pangkal, di ujung juga solawat. Itu dia etika doanya Pak ya. Ya jemaah yang dirahmati Allah, itu dulu kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya etika doa itu disebutkan di sini ada beberapa hal. Usahakan makan yang halal. Ustaz saya berdoa terus dan begini-begini, coba dicek Pak, jangan disalahkan doanya, jangan disalahkan takdir Allah. Kita cek diri kita, ya Allah jangan-jangan saya makan yang tidak benar, ya Allah jangan-jangan saya memakai yang kurang dibenarkan di agama, yakni kurang halal. Ini disebutkan di hadis riwayat Muslim. Bisa saja orang itu berdoa dengan bersungguh-sungguh lama bertahun-tahun, tetapi wamalbasu haram, pakaiannya yang dari haram, makanannya dari haram dan seterusnya. Itu sangat bertentangan dengan doa. Jadi kalau ingin mustajab doa, diusahakan konsumsi rezeki juga semakin diperbersih atau semakin diperhalal Pak, itu intinya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa itu dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan. Mana tahu mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan langsung Pak, silakan. Baik, sudah Pak? Alhamdulillah. Menarik. Jadi kita tanggapi langsung Pak. Berdoa untuk orang tua, posisinya di mana tadi yang paling afdol? Ini saya lupa, untung Bapak ini ingatkan, pertanyaan yang bagus. Tadi setelah pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi kita, doa merendah diri kepada Allah, baru setelah itu kepada diri dan orang tua. Jadi Pak, didahulukan qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-Quran berfirman, peliharalah diri kalian terlebih dahulu dan keluarga kalian. Dahulukan diri. Makanya doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku, duluan dosa kita, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Pak, coba perhatikan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Jadi orang yang paling wajib kita bakti di atas dunia ini langsung setelah diri kita orang tua kita. Jadi anak saya Pak Ustaz, istri saya macam mana? Pak, lebih didahulukan berbakti kepada ayah ibu daripada kepada istri, daripada anak. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ada satu hadis sahih. Dulu seseorang dia datang dan mereka terperangkap dalam gua, itu terkenal ceritanya Pak. Lalu setiap mereka berdoa kepada, ya Allah saya pernah melakukan amal yang insya Allah ikhlas kepadamu, ini amalnya. Jika memang itu benar-benar ikhlas, bukakanlah batu yang menutup gua ini. Pernah Bapak dengar itu hadisnya, masyhur tuh. Jadi salah satu orangnya itu Pak, dia sebutkan, ya Allah dulu saya berbakti kepada ayah saya dan ibu saya belum memberi minuman susu, karena orang Arab biasa dulu Pak mengkonsumsi susu, minuman dan makanan pokok bagi mereka. Saya belum memberikan minum kepada anak dan istri saya sebelum saya berikan kepada ayah ibu saya. Disebutkan di riwayat itu Pak, merengek, menangis anaknya itu, memegang kakinya karena ingin minum air susu itu Pak, yang diperah dari unta ataupun sapi. Jadi beliau bukan tidak sayang kepada anaknya, dia sayang kepada anaknya, tapi karena kakek atau nenek daripada anak ini atau ayah dan ibunya itu belum bangun tidur Pak, dia tunggu untuk berbakti itu. Jadi sebelum bangun itu dia belum kasih kepada anaknya. Inilah dalilnya bahwasanya didahulukan berbakti kepada ayah ibu daripada yang lain, dan ayat Al-Quran tadi. Jemaah yang dirahmati Allah, kita jangan lupa, kita harus didik istri kita, disampaikan. Tapi saya rasa kita semua sudah memahami itu, tapi diamalkan Pak. Dinda, saya lebih dahulu berbakti kepada ayah ibu saya
Setelah itu baru kepada kita. Loh, kepada bapak ibu abang saja, kepada ayah ibu saya macam mana? Itu dibagi Pak ya. Itu dibagi. Tapi mana lebih tinggi derajatnya? Sang istri wajib paham bahwasanya suami itu mesti lebih mereka dahulukan dulu ayah ibu mereka. Jadi kalau ada misalkan suami Pak, lalu dia mengirim kepada ayah ibunya sekian uang misalkan, lalu sang istri meminta kalau lebih sedikit kepada suami, orang tua dari suami ini, bolehkah hukumnya? Boleh, itu boleh hukumnya. Kenapa? Karena istri wajib berbakti kepada suami, bukan kepada bapak ibunya lagi. Sang istri ini mengirim karena yang menanggung biayanya suami. Bagaimana Pak Ustadz kalau istrinya lebih besar penghasilan? Itu menarik Pak ya. Bagaimana kalau istrinya lebih besar penghasilan? Jadi berubah hukum lagi Pak, berubah hukum lagi. Sama seperti dulu di daerah kita di Mandailing Pak, asal saya. Di sana itu ibu-ibu sering ke sawah, dia ikut bekerja. Sang suami kadang di lopo, atau sang suami di kedai saja, mohon maaf. Malam nanti mohon maaf dia ajak istrinya untuk di kamar. Karena hukum fikih saya harus jelaskan Pak ya. Jadi sang istri menolak karena dia sudah capek Pak kerja. Jadi itu sang istri pernah mengadu kepada tuan guru kita, guru besar di Mustafawiyah, dan dia MUI di Kabupaten Mandailing, namanya Syekh Mahmud. Dia ditanyakan macam mana tuh tuan guru, dia jawab, istri kamu itu bekerja di sawah? Iya. Jadi hak kamu yang tadi itu, hak sebenarnya hak sang suami mengajak istrinya di kamar seterusnya, mohon maaf. Tetapi gara-gara sang istri itu sudah ikut menanggung sepatutnya kewajiban sang suami, gugur hak itu Pak. Jadi tidak boleh dipaksa. Kalau memang sang istri tadi itu sangat kecapean sekali dan dia tidak mampu, gara-gara untuk mencari nafkah. Lain kalau sang suami itu mencari nafkah secukupnya. Nanti saya kan sudah cari nafkah kepada istri saya, 1 mud 1 hari, segini. Lalu istri saya itu minta kalau minta yang lebih Pak, itu tidak lagi. Kalau istri misalkan minta emas berapa gram Pak, itu tak ditunaikan suaminya, saya cari saja untuk emas saya, tapi nanti hak abang kurang sedikit. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kalau yang dihitung itu hak yang diwajibkan kepada seorang suami. Kalau lebih itu tidak menjadi kewajiban, tapi kalau dikasih lebih sempurna. Kira-kira demikian Pak ya. Saya rasa itu dulu Pak ya, insyaallah. Mana tahu di lain waktu, atau ada yang bertanya lagi? Baik, silakan Pak Ustaz. Terkait dengan akhir doa yang dalam ayat Al-Quran, dakwahu fiha subhanallah, ada dakwana, ada dakwahum. Wa akhiru da'wana atau wa akhiru da'wahum Pak Ustaz. Baik, menarik Pak Ustaz. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ada kadang di ujung doa ditutup dengan wa akhiru da'wahum atau wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mana sebenarnya yang tepat? Jawabannya sama-sama boleh dua-duanya Pak Ustaz dan para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, itu anilhamdulillahi rabbil alamin itu mengamalkan lafaz otentik Al-Quran, otentik lafaz Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu disebutkan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau dibuat wa akhiru da'wana, itu melihat kondisi yang real, dan ujung doa kami ya Allah anilhamdulillah, nah itu artinya kami. Karena sang imam misalkan dengan jemaah sama seperti berdoa kepada orang tua misalkan Pak. Kalau ada imam misalkan Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dosa orang tua para jemaah macam mana? Gitu ya. Apakah hanya imam saja? Jawabannya jemaah yang dirahmati Allah, ditanya kalau orangnya itu, kalau sang imam mendoakan seperti itu, saya ingin mengamalkan otentik lafaz Al-Quran, saya tak ingin merubahnya, saya ingin mengamalkan otentik lafaz Al-Quran, lafaz hadis, karena di Al-Quran begitu. Memang kalau Bapak tengok di ayat Al-Quran Rabbighfirli wali walidayya, bolehkah itu? Sah Pak, boleh, sebab itu mengambil berkah dari lafaz asli Al-Quran. Dapat dipahami Pak ya? Tapi Pak Ustadz, saya ingin tambah, karena saya berdoa itu dengan jemaah juga. Rabbana ghfir lana wali walidina, wali walidaina boleh, tapi wali walidina lebih bagus Pak ya. Kenapa Pak Ustadz lebih bagus? Karena dalam kaidah bahasa Arab wali walidina, dan bagi orang tua kami.
Kalau wali-walidaina, dan bagi kedua orang tua kami, seolah-olah kita satu ayah ibu semua Pak kalau wali-walidaina. Tapi itu dari segi kaidah bahasa. Makanya lebih bagus apa? Wali-walidina, berbentuk jamak, berbentuk banyak kepada seluruh orang tua jemaah itu, dan kita masuk di situ. Nah, itu yang paling bagus Pak ya. Rabbana ghafir lana waliwalidina, waliwalidina, itu yang paling bagus. Tapi Pak Ustaz saya buat waliwalidaina, boleh saja, cuman lebih bagus tadi waliwalidina. Warhamhum kama, warhamhuma atau warhamhum Pak Ustaz. Nah itu tadi, kalau ingin mengamalkan asli lafaz Al-Quran, warhamhuma. Kalau ingin mengamalkan supaya seluruh yang ada di situ sesuai dengan kondisi, maka dirubah. Berarti merubah Al-Quran? Tidak, karena itu konteksnya doa Pak, konteksnya doa. Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Saya dulu Pak Ustaz, mulai dulu diajarkan kiai-kiai tidak begitu. Ini akhir zaman itu, zaman ini sudah banyak warhamhum kama rabbawna shighara bilangnya. Jemaah yang dirahmati Allah, mulai dari dulu juga ulama kita sudah mengarang kaidah bahasa Arab, cuman belum biasa kita amalkan. Jadi kita heran, kita manusia ini akan kurang sesuai dengan yang belum kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui Pak, maka kita akan akrab. Nah, jadi kalau kita sudah ketahui dalilnya tadi, kalau warhamhum, ya Allah sayangilah mereka semua, ayah ibu kami semua ini, kama rabbawna, sebagaimana mereka semua telah mendidik kami, mengasuh kami, shighara, dalam keadaan saat kami kecil. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak, soghira, satu anak kecil, itu artinya tuh Pak, soghira, satu anak kecil. Tapi kalau shighara, anak-anak kecil, ketika kami saat anak-anak kecil. Nah itu dia jemaah yang dirahmati Allah dari segi kaidah bahasa Arab. Jadi kalau Bapak dengar Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, tak janggal lagi dirasa. Kenapa? Karena kita sudah tahu asal bahasa Arab yang asli memang mempergunakan seperti itu. Nah, kalau diamalkan itu tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau diamalkan ayat Al-Quran pun tidak apa-apa tadi. Tapi mana yang Pak Ustadz rekomendasikan? Kita jawab dua-duanya. Sesekali Bapak baca ini, sesekali Bapak baca yang ini. Nah itu yang paling bagus. Jangan dipertentangkan. Saya tahu mau Pak Ustadz, saya harus begini. Nah ini yang membuat kita Pak di akhir zaman ini, kalau fanatik saya harus begini, yang satu lagi saya harus begini. Tak ketemu kita, jadi problem terus. Tapi kalau sesekali ini, tapi catatannya jangan campur gado-gado tadi Pak ya. Bukan saya merendahkan gado-gado Pak ya, kadang saya suka juga gado-gado. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa demikian dulu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dihitung ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kekurangan. Terima kasih perhatian. Kita lanjutkan di kajian berikutnya lagi insyaallah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.